Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Utari Diputri, NIM 19043058. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang tugas yang telah diberikan, yaitu tugas Sistem Informasi Akuntansi. Baiklah, masuk pada soal yang pertama. Jelaskan mengapa sebuah entitas bisnis mau menggunakan sebagian atau semua hal ini. Farewell, CIRT, Interruption Prevention System, and Interruption Detection System. Sebelum mengetahui mengapa sebuah entitas bisnis mau menggunakan sebagian atau semua hal ini, yang pertama kita harus mengetahui apa itu firewall. Firewall merupakan sistem keamanan jaringan komputer yang berfungsi untuk melindungi komputer dari berbagai macam serangan komputer luar. Dengan adanya firewall, dapat dipastikan bahwa data pada komputer atau server web yang terhubung tidak akan bisa diakses oleh siapapun di internet. Jika terjadi kejanggalan seperti pihak lain yang mencoba mengakses informasi pribadi, maka otomatis akan terblokir oleh firewall. Apa sih fungsi firewall? Fungsi firewall pada jaringan komputer ada 4, yaitu sebagai kontrol pengawas arus paket data, kedua sebagai pos keamanan jaringan, yang ketiga mencatat aktivitas pengguna, yang keempat mencegah informasi agar tidak bocor. Kedua yaitu CIRT. CIRT adalah singkatan dari Computer Incident Response Team, adalah organisasi yang diberikan tanggung jawab untuk mengkoordinasikan dan mendukung respon terhadap peristiwa keamanan komputer atau insiden. CIRT dapat digunakan untuk negara, pemerintah, lembaga ekonomi, organisasi komersial, dan lembaga pendidikan, dan bahkan non-profit entitas. Tujuan dari CIRT adalah untuk meminimalkan dan mengontrol kerusakan akibat dari insiden, memberikan panduan yang efektif untuk respon dan kegiatan pemulihan, dan bekerja untuk mencegah insiden di masa depan. Yang ketiga yaitu Interruption Prevention System, atau yang disingkat dengan IPS. IPS adalah perangkat keamanan jaringan yang berfungsi untuk mendeteksi dan mencegah masuknya ancaman ke dalam sistem. Prevention berarti mencegah, sistem berarti sistem. Artinya IPS berarti sistem untuk mencegah gangguan. Seperti kasus peretasan dan pembobolan jaringan komputer oleh hacker semakin meningkat dari tahun ke tahun, maka diperlukannya Interruption Prevention System untuk mengamankan jaringan. Berikut ini adalah fungsi dari perangkat Interruption Prevention System, yaitu mendeteksi adanya ancaman pada jaringan, mendeteksi anomali pada lalu lintas jaringan, mendeteksi anomali pada paket jaringan, memonitor ancaman pada jaringan. Kelima yaitu mengidentifikasi ancaman pada jaringan. Next, Interruption Detection System. Seiring bertambahnya popularitas jaringan nirkabel, risikonya pun semakin besar. Dalam masalah keamanan pun juga akan rentan. Maka dibutuhkannya Interruption Detection System untuk mendeteksi aktivitas yang mencurigakan pada sebuah sistem atau jaringan. Jika ditemukan aktivitas yang mencurigakan pada trafik jaringan, maka IDS akan memberikan sebuah peringatan terhadap sistem dan administrator jaringan dan melakukan analisis dan mencari bukti dari percobaan penyusupan. Nah, jadi menurut saya, mengapa entitas bisnis menggunakan sebagian atau semua hal ini, yaitu firewall, CIRT, Interruption Prevention System, dan Interruption Detection System. Seperti yang telah dijelaskan di atas, intinya semua yang dibutuhkan untuk keamanan jaringan, sistem komputer perusahaan, semua ini dibutuhkan untuk memperkuat sistem keamanan jaringan perusahaan agar data-data bisnis yang penting dari perusahaan tidak hilang dan tersimpan dengan aman. Lanjut, yang kedua yaitu di antara 3 jenis pengendalian, yaitu preventif, detektif, dan korektif, manakah yang akan paling saudara prioritaskan untuk diterapkan pada sebuah entitas bisnis? Apakah tipe yang saudara pilih itu sama jika kasusnya perusahaannya tidak punya sistem sama sekali dengan yang sudah punya sistem?
Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan yang kedua. Sebelum kita menjawab pertanyaan tersebut, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu model preventif. Model preventif atau pengendalian preventif adalah teknik pasif yang didesain untuk mengurangi frekuensi munculnya peristiwa-peristiwa yang tidak diinginkan. Pengendalian preventif sering juga dengan mengendalikan sebelum fakta. Pengendalian ini digunakan untuk mencegah ketidakefisienan. Contohnya yaitu memeriksa program atau berkas-berkas baru yang mengandung makro dengan program antivirus sebelum dipakai. Kedua yaitu menyadarkan pada setiap pemakai untuk waspada terhadap virus. Yang kedua yaitu model detektif atau pengendalian detektif. Model detektif atau pengendalian detektif adalah kontrol detektif untuk mempertahankan atau peralatan teknik dan prosedur yang didesain untuk mengidentifikasikan dan mengekspos kejadian-kejadian yang tidak diinginkan yang terlepas dari kontrol preventif. Kontrol deteksi mengungkapkan kesalahan spesifik dengan membandingkan data aktual dan standar yang sudah ditetapkan sebelumnya. Contohnya, secara rutin menjalankan program antivirus, mendeteksi infeksi virus, melakukan perbandingan ukuran berkas untuk mendeteksi perubahan ukuran pada berkas, melakukan pembandingan tanggal berkas untuk mendeteksi perubahan tanggal berkas, dan tindakan-tindakan yang diambil untuk mengambil efek dari kesalahan yang telah dideteksi dalam langkah sebelumnya. Pengendalian korektif yaitu tindakan-tindakan yang diambil untuk mengembalikan efek dari kesalahan yang telah dideteksi dalam langkah sebelumnya, yaitu langkah pengendalian detektif. Perbedaan pengendalian deteksi dan koreksi adalah pengendalian deteksi mengklasifikasikan peristiwa-peristiwa yang tidak diinginkan, sedangkan pengendalian koreksi lebih pada memperbaiki masalah. Apakah tipe yang saudara pilih itu sama jika kasus perusahaan yang tidak punya sistem sama sekali dengan sudah punya sistem? Tentu saja karena baiklah, saya akan memilih yaitu pengendalian preventif. Karena pengendalian preventif lebih efektif dari segi biaya dibandingkan pengendalian detektif. Ketika diterapkan ke dalam sebuah sistem, pengendalian preventif dapat mencegah kekeliruan. Oleh karena itu, mencegah biaya perbaikan, pengendalian preventif bisa mencangkup misalnya karyawan kompeten dan dapat dipercaya, pemisahan tugas untuk mencegah pelanggaran yang disengaja, otoritas layak untuk mencegah penggunaan sumber daya organisasi dengan tidak semestinya. Saya memilih ini karena ini merupakan pengendalian awal yang harus kita perhatikan, dan ini tidak membutuhkan biaya yang sangat banyak, dan ini merupakan sistem yang cukup mudah untuk diterapkan. Dan pengendalian preventif merupakan pengendalian dasar yang harus diperhatikan, makanya saya memilih pengendalian preventif ini. Manakah yang akan saya prioritaskan? Tentu saja saya akan memprioritaskan pengendalian preventif. Karena pengendalian preventif lebih efektif dari segi biaya dibandingkan pengendalian lain. Baik itu pengendalian detektif, korektif. Ketika diterapkan ke dalam sebuah sistem, pengendalian preventif dapat mencegah kekeliruan dan oleh karena itu mencegah biaya perbaikan atau meminimalisir biaya perbaikan. Pengendalian preventif bisa mencangkup misalnya karyawan yang kompeten dan dapat dipercaya, pemisahan tugas untuk mencegah pelanggaran yang disengaja. Link sumber jawaban yang saya dapatkan yaitu sebagai berikut. Next. Pertanyaan terakhir yaitu pemisahan tugas dan fungsi terkadang tidak mungkin secara ekonomis untuk sebuah bisnis kecil. Menurut Anda, apa solusi yang mengatasi hal ini? Lampirkan link sumber literatur. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan nomor 3, yaitu pada bisnis kecil, pada umumnya memiliki sedikit barang yang dijual, serta pegawai yang sedikit dikarenakan membutuhkan tambahan tenaga kerja karena pembagian tugas yang akan efektif bila diiringi ketersediaan tenaga kerja.
Pada bisnis kecil, hal ini kurang layak secara ekonomis karena pengeluaran untuk pegawai akan lebih besar daripada pendapatan yang akan dihasilkan. Untuk mengimbangi hal tersebut, ada beberapa elemen pengendalian internal yang mungkin dapat membantu mengimbangi ancaman tersebut. Yang pertama yaitu pengendalian perencanaan yang terdiri dari anggaran penjualan, membuat anggaran penjualan sendiri, membuat perencanaan induk, membuat perencanaan peramalan kas, kemudian pengendalian personil yang terdiri dari rekrutmen, pelatihan, evaluasi pekerja, kemudian pengendalian standar operasi yang terdiri dari standar yang harus dikerjakan dan sistem untuk melaporkan penyimpangan. Link jawaban nomor 3. Yang nomor 4 yaitu, apa tanggapan Anda terhadap perusahaan yang menetapkan kebijakan memonitor aktivitas karyawan bekerja menggunakan komputer di kantor dengan alasan keamanan dan pengendalian? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan nomor 4 tersebut. Terdapat beberapa alasan perusahaan untuk menetapkan memonitor aktivitas karyawan melalui komputer. Yang pertama yaitu menciptakan yaitu alasan perusahaan menetapkan kebijakan memonitor aktivitas karyawan melalui komputer yaitu menciptakan pemantauan pasif guna membantu mengumpulkan informasi tentang kegiatan karyawan tanpa menghentikan atau mencegah mereka. Yang kedua yaitu melakukan pemantauan satu titik di mana suatu kegiatan pengguna tersedia di sentral melalui antarmuka administrasi yang mudah, tersedia filter fleksibel dan fungsi pencarian, yaitu memudahkan untuk memantau karyawan dalam satu titik. Yang ketiga yaitu semua informasi yang dikumpulkan disimpan secara lokal dan dienkripsi dengan aman, membantu para administrator dan petugas perusahaan untuk memastikan kepatuhan karyawan terhadap kebijakan perusahaan. Yang keempat yaitu pengawasan membantu menegakkan kebijakan perusahaan dengan keberadaannya. Pemantauan visi meningkatkan produktivitas karyawan. Karyawan bekerja lebih baik dan merasa diawasi. Umpan balik seketika pada waktu real dari penyedia mereka membantu menghentikan menyia-nyiakan waktu akibat permainan atau membunuh produktivitas di kantor, mengobrol, dan pergaulan yang tidak terkendali. Baiklah, inilah link jawaban dari soal nomor 4. Sekian hasil presentasi saya. Kalau ada salah dan janggalnya, saya mohon maaf. Saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.